Lalu kemudian rekaman itu menceritakan peristiwa, ya. Yang ketiga ya, menceritakan peristiwa tentang yang sama juga sekarang yang dilaporkan di Polda Metro Jaya tentang uang yang 4 miliar itu. Jadi dugaan-dugaan kami itu adalah karena adanya persesuaian, ya, persesuaian dengan 3 indikasi ini. Ya, sehingga kemudian kami memohon kepada Mahkamah Agung untuk kemudian memberikan perlindungan hukum kepada para majelis hakim. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, jumpa kembali sama kita si Pomo Cika tukang merepet bagikan trompet. Nah pagi hari ini tuh di hari Minggu, Empo ingin menemani kalian yang lagi pada beberes, emak-emak, eteh-eteh, encang-encing, empok-empok gitu kan, mama-mama muda, terkait masalah pemberitaan yang sedang ramai, sedang viral di jagat media sosial, terutama masalah informasi-informasi kegiatan apa itu, gosip-gosip di dunia entertain. Mama paham, emak-emak nih biasanya sambil beberes tapi tetap aja nyalain TV, YouTube atau apa itu yang didengerin paling utama tuh apa? Sebuah gosip, informasi terkini, terup to date. Tangan mah, kaki mata pada gerak, nyapu ngepel pada bersih-bersih, tapi kuping mah anteng ngedengerin itu yang lagi mau coblak. Nah makanya hari ini Empo sengaja nih ya di pagi-pagi ingin memberikan sebuah informasi buat bareng-bareng kita reaksi. Terkait apa, Po? Terkait masalah kasus sidang PK-nya Nikita Mirzani yang sekarang sedang berjalan, ya kan? Pemberitaan di jagat media sosial ini lagi rame. Ternyata warga ada perlawanan juga ini dari pihak RG terkait Nikita Mirzani mengajukan sidang PK atau peninjauan kembali terkait kasusnya, ya, yang sekarang kan udah didukung itu sama Teh Rieke Diah Pitaloka. Bahkan ada beberapa juga anggota-anggota dewan gitu ya, DPR gitu kan, yang menyentil terkait kasus Nikita Mirzani ini. Nah, ternyata pihak RG itu mendapatkan atau menemukan sebuah bukti, katanya begitu, yang bisa menolak terkait masalah sidang PK ini untuk dikabulkan keputusannya, maksudnya membebaskan Nikita Mirzani lah, begitu ya kan. Ini katanya yakin ya menemukan sebuah bukti dari apa yang dilakukan Nikita Mirzani, begitu, agar memenangkan sidang PK ini. Bukti apa sih, Pak? Lah makanya ayo sini dulu, lu kelarin dulu ya, Pak, berhenti dulu itu nyapu ngepelnya, dengerin dulu nih, gua mau ngecoblak ya kan. Nih, bukti pertamanya apa? Mendingan kita denger aja langsung nih pembahasan dari pihak kuasa hukum RG ini. Yuk cus. Kami menemukan bukti rekaman, ya, suara yang sangat mirip ya dengan terpidana Nikita Mirzani. Terhadap itu maka kemudian kami menduga ini akan menjadi persoalan-persoalan kembali. Teman-teman, pada intinya isi daripada percakapan tersebut adalah kami duga ada upaya untuk menyuap hakim dalam tingkat kasasi dengan angka senilai 4 miliar rupiah. Nah, kemudian sebagaimana fakta yang kita ketahui itu di putusan kasasi itu ditolak semua ya dalil-dalil daripada pihak si Nikita Mirzani. Namun lebih lanjut kami itu menemukan dan kami menduga kembali ada upaya untuk. Tar dulu bentar. Empo salpok amani omongan si abang-abang pakai baju kotak-kotak ini ya kan. Dia katanya menemukan, diduga bahwa NM itu melakukan suap menyuap di tingkat kasasi. Cuman sayang katanya ditolak sama pihak kasasi, ya kan, terkait ya begitu dah. Ya terkait kasus yang kita menjadi itu terkait itunya ya. Ya kalau emang benar di tingkat kasasi tersebut itu menemukan bahwa NM melakukan suap menyuap begitu kan ya, kenapa kok dibiarin waktu itu ya, kenapa dibiarin? Dan katanya nih kan, kata dia sekarang menemukan kembali, berarti kalau menemukan kembali berarti 2 kali dong NM mau melakukan tindakan suap menyuap begitu. Kita dengerin lagi dah ya, lanjut. Melakukan penyuapan kembali di tingkat peninjauan kembali. Jadi yang bisa kami simpulkan bahwasanya penyuapan di tingkat peninjauan kembali tersebut
mungkin upaya untuk mengintervensi putusan hakim nantinya. Jadi yang penting kami tegaskan adalah dalam rekaman itu ada 3 hal ya terindikasi yang kami duga. Pertama, suara yang sangat mirip dengan terpidana Nikita Mirzani. Kedua, ada ya nama rekan sejawat kami yang disebutkan oleh suara yang sangat mirip oleh terpidana Nikita Mirzani, yaitu rekan sejawat kami yang mendampingi terpidana ini mulai tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, bahkan sekarang di upaya PK. Lalu kemudian rekaman itu menceritakan peristiwa, ya. Yang ketiga ya, menceritakan peristiwa tentang yang sama juga sekarang yang dilaporkan di Polda Metro Jaya tentang uang yang 4 miliar itu. Jadi dugaan-dugaan kami itu adalah karena adanya persesuaian, ya persesuaian dengan 3 indikasi ini. Ya, sehingga kemudian kami memohon kepada Mahkamah Agung untuk kemudian memberikan perlindungan hukum kepada para majelis hakim. Kami menemukan Ya Allah, ya Robi warga. Tapi ini mah baru diduga, ya kan? Baru diduga katanya suara yang sangat mirip. Bapak, ini kan udah zaman AI, ya kan? Udah zaman AI. Apakah bisa aja gitu ya kan? Si AI itu yang ngomong kayak begitu, AI. Ya, soalnya bukan apa-apa ya. Jangankan suara Nikita Mirzani kali ya. Nah, suara Bapak Aing aja pada Deddy Mulyadi begitu kan ya. Dari mulai wajah, gerakan mulut itu, sampai ada kok yang direkayasa yang terkait masalah kasus-kasus pemberian bantuan, pemberian giveaway kayak begitu. Banyak kan? Gimana nih kalian? Percaya nggak nih sama omongan pihak ini, pihak RG ini ya? Kalau empo sih dia sendiri aja baru mengatakan diduga. Suara yang sangat mirip begitu kan. Seharusnya nih Bapak ya, gali dulu pembuktian yang benar, baru keluar-keluar di media sosial ya. Tapi nggak apa-apa sih, haknya mereka begitu kan untuk berkuar-kuar. Cuman ya lucu aja gitu di mata netizen. Coba kita lihat ya komentarnya, apakah ada yang pro kepada mereka terkait ini. Sama sekali nggak percaya aku Pak, tanda-tanda kehabisan ide katanya tuh. Kalaupun ada rekaman bisa jadi AI nggak sih? Bertanya dengan nada sopan. Betul Teh Arsila. Empo juga kepikiran ke situ. Sekarang kan udah ya banyak ya rekayasa AI. Giliran apa-apa dari pihak nggak ada yang benar. Padahal emang kemarin itu tertipu diiming-iming Bebs Raubit 4M. Hayo lo kata dia. Ya pokoknya mah kemarin juga istilahnya tinggal nunggu pembuktian aja begitu kan. AI tidak mirip suara, kalaupun AI kan ada forensik nanti yang akan menentukan. Dan asal kamu tahu, uang yang 4M itu suapan itu sudah jadi konsumsi publik karena ada yang kuat-kuat katanya. Pokoknya ini mah kembali lagi ya kepada kalian nih tanggapannya seperti apa. Walaupun ada yang berbicara AI tidak bisa memiripkan suara. Bisa! Bapak Aing aja suaranya nyampe mirip banget sama Bapak Aing suaranya. Bisa ya. Alah, pokoknya minimal ya ada saling pro kontra lah begitu kan antara pihak RG dan pihak NM gitu kan, para netizennya tuh saling beradu argumen. Baiklah warga ya, kita kembali lagi ke video berikutnya. Di sini Empo ingin mengajak kalian flashback dulu nih ya ke salah satu video anggota Dewan DPR RI yang ikut serta juga menyoroti terkait kasus Nikita Mirzani ini. Jadi sebelum Teh Rieke Diah Pitaloka yang sekarang mengawal begitu kan, ada juga salah seorang anggota Dewan DPR RI yang ikut serta menyoroti, menyentil kasusnya Nikita Mirzani ketika ada sebuah rapat pembahasan bersama BPOM tentang dunia perskincarean. Siapakah dia? Nah ini dia, cus. Faktor kosmetik yang banyak mengandung merkuri juga saya belum melihat ada penindakan. Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk, meskipun dia ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BPOM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BPOM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar mendapatkan hukuman. Nah ini saya. Jadi intinya ya, Ibu Irma Suryani ini tuh mengingatkan kepada pihak BPOM dan penegak hukum gitu terkait masalah adanya skincare atau kosmetik yang
berbahan bahaya. Ya, ketika ada yang membongkar, kenapa kok justru malah yang membongkarnya yang ditahan, yang dihukum, tapi dengan mereka yang menyediakan produk berbahaya tersebut tidak diberikan sanksi, begitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ternyata kasus Nikita Mirzani ini tuh banyak sekali disoroti oleh selain warganet, selain netizen, juga oleh beberapa anggota dewan yang memang bekerja di bidangnya, begitu. Nah, di sini juga warga ya, ada yang lucu lagi nih. Ada salah seorang ibu-ibu begitu kan, yang kalau kasus RG ini mencuat lagi, dia paling heboh, paling riuh, paling rusuh. Kayak orang yang kebakaran jenggot, udah kayak dia aja begitu yang dilaporkan ini tuh, ya kan? Yang lagi berseteru dengan Nikita Mirzani itu. Tapi, nih ya, tapi giliran pihak RG-nya mah anteng-anteng aja, adem ayem. Dari awal kasus ini mencuat juga kan, dia aja ini yang riweh. Ya, klarifikasi sana sini, sibuk dengan secangkir kopi begitu kan. Nah, ini dia kembali lagi membuat netizen untuk berkomentar, di mana ketika dia ini tuh kembali lagi menyoroti terkait masalah turun tangannya Rieke Diah Pitaloka dalam kasus Nikita Mirzani ini. Ya, sebelumnya juga aku udah ngebahas kan. Nah, kali ini seperti apa dari tanggapan dari sang ibu ini, begitu kan ya, kalau netizen bilang mah ibu nepos, ya kan, tentang Rieke Diah Pitaloka. Ini dia, yuk cus. Posisikan dirinya bukan jadi anggota dewan, dia lagi memposisikan dirinya sebagai netizen kayak kita juga. Karena kalau lihat dia itu kan duduknya di komisi berapa, nggak ada urusannya sebetulnya ngomongin masalah ini. Jadi aku, oh iya dia kan artis ya, mungkin dia lagi memposisikan sebagai netizen. Mungkin dia lagi memposisikan dirinya bukan jadi. Ya Allah. Katanya dari Rieke Diah Pitaloka ini tuh duduk di komisi berapa, nggak ada urusannya sama kasus ini, katanya nggak ada urusannya, begitu. Jadi menurutnya dia ini tuh, dari Rieke ini tuh menanggapinya hanya sebatas penilaian seperti netizen dan seperti artis aja, begitu. Kok telat sih informasinya, masa ya kagak tahu dari Rieke Diah Pitaloka ini tuh ya menduduki di komisi berapa. Nah, ini ada salah satu video yang akan menjawab semua tanggapan dari si Mbak Nepos ini. Ini dia, yuk cus. Nah, merangka mengintervensi proses hukum atau mempengaruhi putusan pengadilan gitu. Karena kebetulan saya bertugas di Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM, dan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam memastikan penegakan hukum, etika peradilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Dalam perkara Nikita Mirzani terdapat sejumlah fakta yang patut diklarifikasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Berdasarkan kronologi yang tersedia, kami berkomunikasi dengan semua tim kuasa hukum. Kasasi diajukan 15 Desember 2025, memori kasasi diserahkan 24 Desember 2025, berkas diterima Sekretariat Mahkamah Agung pada 14 Januari 2026, didistribusikan kepada Majelis Hakim 12 Maret 2026, dan putusan dijatuhkan pada 13 Maret 2026. Salinan resmi putusan sendiri baru diterima pada 26 Mei 2026. Indikasi paket kilat menurut saya ya didistribusikan ke Majelis Hakim 12 Maret, kemudian putusan 13 Maret. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai dasar perubahan putusan dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Proses pemeriksaan kasasi yang berlangsung sangat cepat sejak distribusi berkas kepada majelis, serta jeda waktu yang cukup panjang hingga diterimanya salinan resmi putusan. Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bagian dari pengawasan publik yang sama negara hukum. Mana Pos? Ya Allah, itu udah dijelasin sama Rieke Diah Pitaloka begitu kan ya. Ada urusannya, ada hubungannya kasus Nikita Mirzani ini tuh dengan pekerjaannya dia sebagai anggota Dewan DPR RI yang duduk di komisi tentang hukum dan HAM. Karena bagaimanapun juga nih ya, Nikita Mirzani juga kan mau buruk mau baik begitu tetap aja warga negara Indonesia, ya kan, yang dimana kalau memang
memang terlihat dari kasusnya ini, dari proses hukumnya ini tuh banyak sekali kejanggalan gitu, banyak sekali kejanggalan, ya berhaklah begitu kan ya Teh Rika Diah Pitaloka ini sebagai wakil rakyat ikut mengawal kembali kasusnya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ada tuh urusannya ya. Udah gitu, udah kayak ini ya, udah kayak kantor pos ada paket kilat. Ya Allah. Oke lah warga ya, mungkin tuh ya untuk video kali ini nih ya terkait tanggapan dari anggota Dewan Ibu Irma Suryani dengan tanggapan si Mbak Nepos begitu kan tentang Teh Rika Diah Pitaloka, dan kembali lagi ditanggapi begitu kan dengan satu penjelasan dari Teh Rika Diah Pitaloka. Kalau menurut Umpama udah gamblang banget, udah jelas banget ada urusannya. Nah kali ini kita langsung aja, di mana ada salah seorang netizen juga yang menyoroti terkait sikapnya dari si Mbak Nepos ini begitu kan, seperti apa? Nah ini dia, yuk cus. Teh Rika Diah Pitaloka lagi meninjau kasusnya Amin Nikita Mirzani. Kok lu yang tantrum, kok lu yang sewot? Iya, lu memang punya hak sebagai masyarakat untuk berkicau-kicau mania. Tapi di kasus kicau mania ini, yes. Siapa deh? Bukankah lawannya Amin Nikita Mirzani ini adalah DRG? Kok lu yang sibuk berkicau-kicau? Bahas kasus ini mulu, bahas Nikmir mulu, bahkan lu bikin kegaduhan. Banyak loh kasus artis yang lainnya. Kok lu nggak sibuk sama kasus-kasus artis yang lainnya? Cuman di kasusnya Amin Nikita Mirzani ini aja. Apa mungkin lu juga ada urusan di kasusnya Ami ini? Teh Rika, tolong dong selidiki juga Nepos ini. Siapa tahu memang benar dia ada urusannya juga, ada ikut andil juga di kasus ini. Gak elok soalnya ngeliat Nepos ini paling sibuk, paling berkuar-kuar di kasus ini. Padahal bukan siapa-siapa. Gitu dah ya, gua mau komen ya. Tuh kan kemarin si abang-abang yang info di video info yang ini nih ya kan, sama tuh katanya Teh Rika minta tolong gitu kan urus juga tuh terkait masalah judol ya kan. Terus ini juga tolong katanya Teh Rika urus juga nih periksa juga gitu terkait Nepos ini, takutnya katanya ada ikut andil juga dalam kasus ini ya kan. Ya kalau umpama tadi kan menduganya bisa jadi ada dendam pribadi ya kan, karena dulu kan CS banget nih, tiba-tiba ciprat gitu kan putus hubungan. Ya kalau menurut si abang Loli Khaliwa ini tuh entahlah ya, untuk memeriksa terkait kasus apa yang ikut andilnya gak tahu deh. Gue mau ngomong takutnya keceplosan, ntar baper gue lagi diteke di gitu dah ya, ngeri. Pokoknya udahlah, kalian memiliki pemahaman masing-masing begitu ya. Nah ini warga ya terkait masalah kasus Nikita Mirzani yang sekarang sedang berjuang melakukan pengajuan dalam sidang PK ini, peninjauan kembali begitu kan ya. Kalau dari info sih mudah-mudahan kali ini tuh mendapatkan hasil yang seadil-adilnya begitu kan ya, baik untuk Nikita Mirzani ataupun untuk RG lah ya. Karena bagaimanapun juga cobalah di negeri Konoha ini tuh perlihatkanlah ya, hukum kita ini tuh memang masih ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jangan berat sebelah, jangan timbang tele, jangan tebang pilih gitu. Kalau kata bahasa Betawi mah jangan tebang pilih, tapi benar-benar harus benar-benar berkeadilan. Oke lah warga ya, mungkin cukup sekian dulu ini dari info ya terkait masalah pembahasan sidang PK Nikita Mirzani, yang dimana ternyata dari pihak RG juga ada perlawanan bahwa katanya menemukan sebuah bukti rekaman yang diduga gitu kan suaranya amat sangat mirip bahwa itu adalah NM yang akan melakukan suap untuk mengintervensi majelis hakim, sehingga RG ini tuh melakukan permintaan perlindungan gitu kan kepada MA untuk melindungi para majelis hakim ini begitu ya kan. Nah terkait kelanjutannya seperti apa, kita nanti saksikan kembali ya di sidang berikutnya yang dijadwalkan pada tanggal 8 Juli tahun 2026 akan seperti dedor seperti apakah begitu kan ya terkait sidang PK ini. Mudah-mudahan hasilnya itu tuh hasil yang memang banyak diinginkan oleh masyarakat banyak begitu kan ya, yang memang berkeadilan seadil-adilnya begitu.
Pokoknya mah jangan nyampe adalah istilah kata hukum pesanan, ada mafia hukum. Jangan, udah ya, stop. Kita mah sekarang coba dong ya, untuk penegakan hukum di Indonesia ini tuh kembalikan lagi rasa percaya masyarakat tentang keadilan hukum di negeri Konoha ini ya. Jangan nyampe hukum itu tercoreng lah ya dengan permainan-permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan permainan-permainan orang-orang yang memiliki kepentingan tersendiri begitu ya. Jangan. Oke warga ya, mudah-mudahan videonya ini menghibur, memberikan semangat buat kalian yang sedang, terutama emak-emak gitu kan, teteh-teteh, ece-ece, yang pompo yang sedang melakukan pekerjaan rumah gitu ya. Selamat melakukan pekerjaan rumah, tetap semangat gitu. Jangan lupa ayang-ayang embebnya yang sedang berlibur bekerja, suruh segera membeli stok gas, stok air galon. Biasanya kan begitu kalau hari Minggu tuh. Udah dah semua tuh. Galon beli, gas beli begitu ya. Mudah-mudahan sedikit menghibur. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan terkait informasi yang saya sampaikan ataupun ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya ya. Semua ini hanya hiburan. Semua ini tuh hanya reaksi terkait video-video yang sedang beredar. Terima kasih banyak ya. Sehat buat kalian, pejuang nafkah, pejuang cuan ya, para pejuang devisa juga, buat emak-emak yang selalu berada menjadi seorang ibu yang siap sigap dalam rumahnya begitu kan ya. Tetap diberikan kesehatan ya, tetap diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan rezeki yang lancar. Oke, terima kasih banyak, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bye.